Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur pagi hari ini untuk anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh bangun lagi dan menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan buat setiap kita. Pagi hari ini mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita, datang dalam hadirat-Nya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak terima segala sembah, hanya Kau Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan selamanya, sebab Engkau baik Tuhan selamanya. Ku bersyukur menyembahmu. Engkau sungguh baik untuk selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan selalu baru tiap pagi, rahmat-Mu Tuhan. Betapa hati kami bersyukur menyembah-Mu, memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik, bagimulah hormat dan segala kemuliaan dan segala pujian. Haleluya. Ku sembah, ku puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersyukur menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Padamu, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku, tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku, tak pernah gagal. Segala
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Terima kasih Tuhan, sebab Engkaulah penolong dalam kehidupan kami, yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Biar pagi hari ini Tuhan Engkau berbicara kepada setiap kami semuanya melalui firman Tuhan yang kami akan dengar dan kami renungkan pagi hari ini Tuhan. Memberitahukan kepada kami lagi kebenaran yang akan terus mengubahkan kehidupan kami semuanya. Terima kasih Tuhan yang baik. Roh Kudus kiranya terus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti kehendak-Mu Tuhan dan terus bertumbuh di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini dalam pembacaan kita Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 ini berbicara tentang didikan ataupun disiplin yang Tuhan terkadang izinkan terjadi dalam kehidupan anak-anaknya atau umat yang percaya kepadanya. Memang sesuatu yang terlihat begitu keras kadang-kala Tuhan izinkan terjadi, namun semuanya bertujuan untuk mendatangkan sebuah kebaikan. Amsal 15 ayat yang ke-10 mengatakan bagi setiap kita, didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa ini adalah pukulan keras bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan, jalan buntu bagi mereka yang membenci aturan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terkadang
dalam kehidupan setiap kita tidak selalu ibaratnya kalau kerohanian kita selalu berada terus naik ke atas. Namun terkadang tidak dapat dipungkiri juga, kerohanian kita terkadang bisa naik, namun terkadang juga bisa turun begitu cepat dan lain sebagainya. Kadangkala bisa kita memiliki sebuah kehidupan yang begitu baik, yang terus dekat bersekutu dengan Tuhan, tetapi tidak jarang juga dalam kehidupan kita kemudian sepertinya kita meninggalkan Tuhan, dan kemudian kita bisa jatuh dalam dosa, dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, namun saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik firman Tuhan sampaikan buat setiap kita pagi hari ini, yang pertama adalah bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan, artinya terkadang dalam kehidupan kita bisa kemudian tidak berjalan lurus sesuai yang Tuhan kehendaki, berjalan pada jalan kebenarannya. Terkadang kita bisa menyimpang ke kanan atau menyimpang ke kiri atau membelok dari jalan Tuhan. Nah, pada saat kita melakukan itu semuanya, terkadang Tuhan biasanya akan kemudian menegur, mengingatkan kita semuanya. Nah, kalau ditegur, diingatkan nggak bisa, baru Tuhan akan mendisiplin dengan disiplin yang begitu keras. Atau dengan bahasa yang dipakai dalam Message Bible dikatakan pukulan yang keras. Atau dikatakan dalam terjemahan baru, didikan yang begitu keras itu diizinkan terjadi bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Namun toh semuanya tetap bertujuan hal yang baik ketika itu diizinkan terjadi. Nah, pada bagian yang pertama dari firman Tuhan ini kita belajar dalam kehidupan kita. Terkadang disiplin itu diperlukan untuk kita alami dalam kehidupan kita. Bagi mereka yang kemudian mulai tidak taat kepada Tuhan, mulai mengikuti kehendaknya sendiri, mulai menyimpang dari jalan Tuhan, maka disiplin diizinkan terjadi oleh Tuhan. Nah, disiplin itu bisa berupa apa saja yang Tuhan izinkan terjadi. Terkadang berupa kesulitan, berupa masalah, pergumulan, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti semua orang yang mengalami masalah sedang didisiplin oleh Tuhan. Enggak juga. Tetapi seringkali Tuhan memakai masalah dan kesulitan untuk mendisiplin kita. Sebagai contoh, bangsa Israel ketika mereka sudah sampai di tanah Kanaan, lalu kemudian mereka mengalami keadaan yang limpah, keadaan yang baik, lalu mereka berubah setia dan mereka mulai mengikuti kehidupan orang-orang Kanaan, menyembah berhala dan lain sebagainya, maka sesuatu hal yang mulai menyimpang dari jalan Tuhan. Nah, diingatkan gak bisa, maka Tuhan kemudian mengajar mereka, mendisiplin mereka. Kemudian bangkit ada bangsa Midian dan lain sebagainya, bangsa-bangsa yang dipakai oleh Tuhan untuk kemudian mendisiplin mereka. Dan ketika mereka dihajar dengan itu semuanya, dengan pukulan yang begitu keras kepada mereka, sehingga mereka mengalami penderitaan, lalu mereka baru tersadar bahwa mereka telah meninggalkan Tuhan. Ketika masalah itu terjadi, dan kemudian hal itu membuat mereka berseru, berteriak kepada Tuhan, dan teriak mereka sampai kepada Tuhan, dan Tuhan mengirimkan hakim-hakim pada mereka. Dan demikian seterusnya yang terjadi. Ketika hakim-hakim ada, menyelamatkan mereka, dipakai oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Keadaan aman lagi. Enggak berapa lama mereka berbuat dosa lagi di hadapan Tuhan. Tuhan disiplin lagi. Nah, ini merupakan sebuah gambaran bahwa terkadang Tuhan mendisiplin seseorang melalui apa? Melalui kesulitan, masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Namun sekali lagi, tidak semua masalah yang terjadi itu adalah bentuk disiplin daripada Tuhan. Terkadang karena kesalahan kita sendiri, kita mengalami masalah, kesulitan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan mendidik kita semuanya. Tuhan mengajar, bahkan Tuhan memukul kita lewat masalah, kesulitan, lewat sakit penyakit dan lain sebagainya. Diizinkan terjadi supaya apa? Supaya kita sadar bahwa kita telah salah, kita telah meninggalkan Tuhan, dan kita perlu berbalik lagi kepada Tuhan. Dan didikan itu baik buat setiap kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan yang namanya didikan atau disiplin dalam hidup kita. Nah, disiplin itu diperlukan supaya hidup kita bisa menjadi terarah kembali. Kalau nggak ada disiplin, orang kemudian bisa seenaknya, semaunya, bahkan menjadi seperti halnya dalam tanda kutip liar, nggak bisa diatur.
Dan inilah yang sering kali terjadi, tapi Tuhan sebagai Bapa kita, Dia Bapa yang baik. Bila melihat kita anak-anaknya, kemudian menyimpang dari jalannya, kita mulai melakukan segala sesuatu yang tidak seperti yang dikehendakinya dalam kehidupan kita, maka Tuhan mengizinkan ada yang namanya pukulan yang keras, disiplin yang Tuhan izinkan terjadi bagi mereka yang meninggalkan jalan Tuhan. Tujuannya supaya mereka berbalik kembali kepada jalan Tuhan, supaya kemudian mereka sadar dan kemudian mereka berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Itulah tujuan dari sebuah disiplin yang diizinkan Tuhan terjadi. Nah, banyak hal juga diterapkan di gereja-gereja Tuhan. Ketika ada pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang kemudian misalkan jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, maka disiplin pun diterapkan. Tujuannya adalah supaya membuat seseorang kemudian menyadari kesalahannya, kemudian mengakui dan bertobat. Dan itulah yang paling penting melalui sebuah disiplin. Sebab bila tidak, maka akan sia-sia saja. Hanya akan mendapatkan disiplin saja, tapi tidak mendapatkan sesuatu yang penting dari disiplin itu. Tujuan utamanya yaitu supaya seorang menjadi sadar dan berbalik lagi kepada Tuhan. Sebuah perumpamaan tentang anak yang terhilang. Bagaimana seorang ayah memiliki 2 orang anak, anak yang sulung, ada anak yang bungsu. Anak yang bungsu kemudian meminta haknya dan kemudian dia menerima warisan dari ayahnya. Kemudian dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rumahnya, dia pergi dan kemudian dia menghabiskan uangnya untuk mencari kesenangan sendiri. Akhirnya sampai uangnya habis ludes. Kemudian dia terpaksa bekerja di kandang babi. Dan disitulah dia merasakan lapar. Dan pada saat lapar itulah untuk memenuhi keinginannya, ingin makan, bahkan sampai dia pun ingin makan ampas dari makanan babi. Tapi justru di saat mengalami titik terendah dalam hidupnya itulah dia kemudian teringat kepada bapaknya dan kepada rumah bapaknya. Nah, di saat itulah kemudian dia tersadar, baru dia sadar sampai di titik terendah dalam hidupnya. Nah, terkadang juga kita sama dalam hidup kita. Terkadang Tuhan mengizinkan kita berada di titik terendah dalam hidup kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kita merendahkan diri, kita sadar dan kita ngaku di hadapan Tuhan, dan kemudian kita berbalik lagi pada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh anak yang terhilang. Lalu kemudian ketika dia sadar, dia mengambil keputusan, lebih baik aku pulang ke rumah papaku. Terserah, kalaupun saya pulang ke sana nggak dianggap anak, harus bekerja, nggak apa-apa. Itu pun masih jauh lebih baik dibandingkan di sini. Karena di rumah papaku semua terjamin semuanya. Maka kemudian dia sadar, dia ngaku dan dia berbalik pulang ke rumah bapaknya. Dan ketika dia melihat bapaknya dari kejauhan, dia merasa malu karena dia merasa kotor, nggak layak dan lain sebagainya. Tetapi bapaknya penuh dengan kasih, selalu menunggunya dan menyambutnya dengan sukacita, memeluknya dan lain sebagainya. Padahal anak yang terhilang merasa dirinya kotor, merasa dirinya nggak layak, merasa dirinya nggak baik, telah melakukan sesuatu yang jahat di mata orang tuanya tentunya. Tetapi ternyata melalui semua kejadian yang diizinkan terjadi sampai membawanya pada titik terendah, merupakan sebuah bagian disiplin yang terjadi yang membawanya kemudian tersadar. Nah, dalam kehidupan orang percaya banyak juga yang mengalami yang demikian. Terkadang Tuhan mengizinkan seseorang, misalkan ada sebuah kesaksian bagaimana orang usahanya kemudian tiba-tiba jatuh dan bangkrut. Dan di saat titik terendah itulah dia kemudian tersadar dan ingat kembali kepada Tuhan. Nah, tentunya Tuhan tidak menginginkan sampai hal yang sedemikian. Kalau boleh dalam kehidupan kita selalu ingat akan Tuhan. Namun toh kalaupun kita mulai menjauh dari Tuhan dan kita merasa semuanya baik-baik saja tanpa Tuhan, kita mulai meninggalkan Tuhan, kita mulai mengandalkan diri kita, mengandalkan keberuntungan, mengandalkan situasi keadaan, mengandalkan keuangan kita, mengandalkan mungkin apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, kekayaan kita dan lain sebagainya, maka terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu untuk menegur, mengingatkan kita, mendisiplin kita. Tujuannya supaya kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan.
Seperti sebuah cerita yang menarik ketika ada dua orang pekerja bangunan yang bekerja bersama-sama. Mereka sedang membangun sebuah rumah 3 lantai. Nah, pada waktu mereka membangun pada tahap lantai yang ketiga, maka pada waktu itu kepala tukangnya berada di atas dan kenek atau yang membantu berada di bawah untuk menyiapkan segala sesuatunya. Sehingga bila kepala tukang meminta untuk material dibawakan ke atas, hanya tinggal berteriak, kemudian material itu akan dibawa ke atas. Dan kemudian hari demi hari terjadi seperti biasanya. Namun pada waktu itu suatu hari terjadi sesuatu hal yang berbeda. Ketika ditunggu oleh sang kenek yang berada di bawah, kok lama sekali tukangnya tidak berteriak meminta untuk mengirimkan bahan material ke atas. Maka sembari menunggu, dia kemudian mengambil headset dan kemudian mendengarkan lagu. Sementara mendengarkan lagu, dia tidak dapat mendengarkan suara dari kepala tukang yang ada di atas. Kepala tukang di atas berteriak kepada kenek yang di bawah supaya membawakannya batu bata ke atas. Berteriak 1 kali nggak kedengaran, 2 kali nggak kedengaran, 3 kali nggak ada respon sama sekali. Maka kemudian kepala tukang pun berpikir, bagaimana caranya supaya saya dapat menarik perhatiannya dia. Dia sibuk mungkin sedang mendengarkan lagu lewat HP dan lain sebagainya. Maka pada waktu itu dia mengambil inisiatif, saya ambil uang yang ada di kantongnya, uang Rp5.000, dilemparkan ke bawah di depan persis dari sang kenek. Dia berpikir bahwa ketika dia melihat ada uang jatuh dari atas, dia ambil uang itu, dia bisa melihat saya ke atas, dan disitulah dia bisa merespon. Dia kemudian lemparkan uangnya tepat di depannya. Dan apa yang terjadi? Sang kenek pun kaget ketika melihat tiba-tiba ada uang 5.000 di depannya. Dia ambil, dia kantongi, tapi dia nggak lihat ke atas. Kepala tukang pun berteriak lagi, tapi nggak kedengaran, nggak didengar. Lalu kemudian dilemparkan lagi 5.000 yang kedua. Dia berpikir dia akan merespon, tetapi ternyata tidak. Hanya diambil uangnya oleh keneknya dan ditaruh lagi di kantongnya. Maka diambilnya lagi uang 5.000 yang terakhir. Ini kesempatan terakhir, nggak ada lagi. Dilemparkan lagi. Begitu dilempar lagi, diambil, dikantongi lagi, nggak lihat lagi ke atas. Maka sang tukang pun menjadi marah, menjadi jengkel. Lalu kemudian dia nggak ada uang lagi yang akan dilemparkan. Mau dilemparkan batu bata, wah ini bisa berbahaya. Maka pada waktu itu yang ada di dekatnya hanyalah ember. Maka ember dilemparkan tepat persis di depan dari sang kenek. Sang kenek pun kaget dan melihat ke atas. Baru tukangnya memberitahukannya, kalau kerja yang benar, jangan sementara kerja terus dengar-dengar lagu dan lain sebagainya. Nah, terkadang ini hanya sebuah cerita, tapi paling tidak dari cerita ini mengingatkan lagi buat setiap kita. Itulah sebuah gambaran. Terkadang dalam kehidupan kita sibuk dengan apa yang kita lakukan sendiri. Tuhan ingatkan 1 kali, kita masih nggak dengar. Kita berpikir, Tuhan nggak menghukum, kita baik-baik saja dan lain sebagainya. Walaupun nggak ibadah kok tetap baik-baik saja. Walaupun tidak berdoa juga baik-baik saja dan lain sebagainya. 1 kali, 2 kali, 3 kali seterusnya. Nah, sampai 1 kali ketika dilemparkan ember dia baru tersadar. Nah, terkadang dalam hidup kita nanti jangan tunggu kalau Tuhan izinkan masalah, sakit, penyakit dan pergumulan itu terjadi dan menimpa kita, mendisiplin kita, baru kita sadar, oh iya, saya perlu Tuhan, saya baru ingat Tuhan. Jangan tunggu yang demikian. Namun bila kita berbuat salah, kekeliruan dan Tuhan ingatkan kita, segeralah cepat berbalik kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Sebab bagi orang yang mengeraskan hati, firman Tuhan mengatakan jalan buntu bagi mereka yang membenci aturan Tuhan. Bahkan jalan buntu, sesuatu yang gak ada jalan lagi untuk mereka berbalik. Bagi mereka yang membenci aturan Tuhan. Hati-hati dengan orang yang mengeraskan hati. Awalnya kita mengeraskan hati, nanti Tuhan keraskan hatimu, baru kita rasa sendiri.
Itu sebabnya kalau kita diingatkan, segera cepat berbalik lagi kepada Tuhan. Sebagai contoh terakhir adalah bagaimana kehidupan dari Daud dan Saul. Daud begitu dia berbuat salah, ditegur, diingatkan, dia berbalik lagi kepada Tuhan. Sekalipun terkadang Tuhan memukul dia dengan begitu keras, dengan disiplin, tapi tujuannya baik, membuat seseorang menjadi rendah hati dan kemudian bersandar pada Tuhan. Tetapi yang berbeda adalah ditunjukkan dari Saul. Saul ketika berbuat ketidaktaatan, Tuhan memberikan kesempatan lagi. Dia nggak taat lagi, Tuhan masih kasih kesempatan. Tetapi ketika dia ditegur, diingatkan, dia nggak ada respon yang baik, dia nggak bertobat, dia mengeraskan hati, lama-kelamaan dalam kehidupannya, dia menjadi orang yang tidak mau diatur. Dan akibatnya apa? Firman Tuhan mengatakan roh Allah undur daripadanya, maka kemudian dia sering mengalami kerasukan setan. Bahkan kemudian sampai dia memanggil arwah, kemudian sampai mundur lagi dan lain sebagainya, mengalami hidup yang semakin jauh dari Tuhan. Tuhan begitu mengasihinya sehingga Tuhan mengingatkan beberapa kali, tapi nggak direspon. Nah, bisa mengalami jalan buntu tentunya. Tapi mari kita belajar dalam kehidupan kita menerima disiplin dari Tuhan. Sekalipun mungkin tidak mengenakan, tapi disiplin itu penting buat kita. Terkadang seperti halnya murid yang di sekolah, ketika mereka tidak mengikuti aturan, guru akan mendisiplin mereka. Memang pada waktu disiplin diberikan itu tidak mengenakan buat tubuh kita, buat diri kita. Tetapi ujungnya adalah sebuah kebaikan, supaya kita di kemudian hari juga tidak mengalami sebuah kekeliruan dan penyesalan, tapi sebuah kebaikan dalam hidup kita semuanya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa terkadang Tuhan menghajar dan mendisiplin kami supaya kami menjadi sadar bahwa kami keliru, salah jalan, kami telah menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya kami perlu lagi berbalik lagi kepada Tuhan, sehingga dengan demikian membawa kami terus berjalan pada jalan kebenaran-Mu. Kami hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami belajar ketika kami mendengarkan firman-Mu, perkataan-Mu, kami tidak mau mengeraskan hati, tapi kami mau meresponinya dengan tepat dan dengan benar, sehingga itu membawa kami pada sebuah kehidupan yang makin jauh lebih baik lagi di hadapan Tuhan, dan kami terhindar dari hal yang tidak perlu untuk kami alami dalam hidup ini. Pagi hari ini memberkati kami semua yang boleh mengikuti doa pagi Tuhan, dimanapun kami berada. Berkat kasih anugerah Tuhan ada atas setiap kami, memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga setiap kami mungkin yang lemah hari ini Tuhan dikuatkan kembali dan mendapatkan semangat yang baru untuk kami dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, iman, karena kami tahu Tuhan beserta kami. Bagi kami yang mengalami masalah dengan kesehatan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami bermohon kepada Tuhan menjamah dan melawat setiap kami yang sakit disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Demikian juga yang mengalami kesulitan dan pergumulan, kami berseru kepada nama Tuhan dan kami boleh mengalami keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Baik kami yang beraktivitas sepanjang hari ini, yang bekerja, yang melanjutkan lagi studi pendidikan kami. Kami bermohon Tuhan menyatakan penyertaan, perlindungan-Mu dan anugerah-Mu atas kami semuanya, sehingga kami tetap hidup dalam kebaikan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Dia datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.